Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Drs Hajah Darotul Jannah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah K3 SPI. Dan yang saya hormati teman-teman kelas PAIB semester 5. Langsung saja kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin yang pertama, yang beranggotakan yaitu Yeti Sri Mulyati, Rizky Amalia, dan Muijah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Khulafaur Rasyidin dan masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafaur dan rasyidin. Kata khulafah adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin di sini yaitu seseorang yang mendapat petunjuk untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah meninggal dunia. Para khulafaur rasyidin benar-benar menjadi teladan bagi umat Islam. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan di masyarakat maupun dalam penghayatan dan pengalaman akidah Islam, mereka semua menerapkan sistem pemerintahan Islam yang telah ditata oleh Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan segala prinsip pemerintahan Islam yang murni, yaitu menerapkan hukum Islam yang konsekuen. Maka masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin terkenal sebagai masa pemerintahan yang mencerminkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi Khulafaur Rasyidin di sini yaitu bisa juga tentang sahabat terdekat dan utama Nabi SAW yang berjumlah 4 orang, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinan atau pemerintahannya yaitu terjadi 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Biografi Abu Bakar yang terdapat di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin juz 3 yaitu Nasabuhu huwa Abdullahi ibnu Abi Quhafa ibni Amir yajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi sadisi wa huwa Murratan. Keturunannya, beliau itu bernama Abdullah putra Abu Quhafa, putra Amir. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabnya itu berkumpul dengan kakeknya yang keenam, yaitu bernama Murrah. Wulida ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisanataini wa ashhurin. Beliau itu dilahirkan sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selisih 2 tahun 1 bulan. Wamtaza radhiyallahu anhu bisuhulatihi wa husni muasyaratihi wa lutfi mujalasatihi wa lini janibihi. Beliau itu mempunyai sifat yang istimewa, yaitu lemah lembut, baik dalam pergaulan, rendah hati dalam persaudaraan, serta selalu mempunyai hati yang belas kasihan dan kasih sayang. Washtaghala bittijarati fakasaba thiqata qaumihi wa amanatihi wa adha dha malil kathirin. Pekerjaan beliau adalah berdagang. Dari bangsanya beliau mendapat kepercayaan karena beliau memang bersifat amanah, dapat dipercaya dan selalu menepati janjinya. Karena itu beliau pun termasuk orang yang banyak mempunyai harta, disebut juga dengan hartawan. Wa kana muhabbaban ila Quraisy yuwasi ajizahum wa yuksibu faqirahum. Terhadap suku Quraisy pun beliau sangat dicintai, sebab siapa yang lemah tentu diberi pertolongan, sedang yang fakir tentu mendapat bantuan untuk nafkah hidupnya. Jadi bahwasanya di sini yaitu nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah al-Tamimi, yang telah dikenal dengan Abdul al-Ka'ab di masa jahiliyahnya. Dia dilahirkan di Mekah 2 tahun beberapa bulan setelah tahun gajah.
Berarti beliau lebih muda 2 tahun dari Rasulullah SAW. Dia terkenal sebagai seorang yang berperilaku terpuji, tidak pernah minum khamar dan selalu menjaga kehormatan diri. Abu Bakar juga pada masa mudanya adalah seorang saudagar yang kaya. Dia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa. Dan setelah menjadi seorang muslim, dia lebih memusatkan diri dalam kegiatan dakwah Islamiyah bersama Rasulullah. Banyak orang Arab masuk Islam melalui Abu Bakar, di antaranya yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian yaitu Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Pada saat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah di sini yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia itu tidak meninggalkan wasiat tentang petunjuk seseorang yang akan menggantikannya sebagai kepala negara sepeninggalannya. Tetapi dalam di sini juga yaitu bahwasanya sejumlah tokoh Ansor dan Muhajirin berkumpul di Balai Saqifah Bani Sa'idah di Madinah. Mereka bermusyawarah untuk memilih siapa yang ditunjuk menjadi kepala negara. Dalam musyawarah itu terjadi perdebatan yang sangat alot karena masing-masing kelompok di antara dua kelompok tersebut menganggap bahwa kelompoknya yang paling pantas menggantikan Nabi sebagai khalifah. Orang-orang Muhajirin mengatakan bahwa mereka yang paling berhak menjadi khalifah karena merekalah yang mula-mula masuk Islam dan Nabi berasal dari kalangan mereka juga. Sementara orang-orang Ansor menyebutkan mereka pula yang paling berhak karena merekalah yang telah membantu dan melindungi Nabi dari serangan kaum Quraisy pada waktu hijrah ke Madinah. Tetapi pada saat itu Abu Bakar itu mengusulkan agar pemimpin baru itu dijabat oleh orang Muhajirin dan wakilnya dari kaum Ansor. Tetapi orang Ansor menolak usul itu. Mereka mengusulkan agar diangkat 2 orang pemimpin dari 2 kelompok itu. Abu Bakar tidak menerima usul itu dengan alasan bisa membawa perpecahan. Kemudian setelah itu bahwasanya Abu Bakar diangkat menjadi khalifah di sini yaitu melalui proses pemilihan oleh sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor yang berkumpul di balai kota Bani Sa'idah di Madinah. Setelah mereka bermusyawarah, maka akhirnya dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Karena di sini Abu Bakar adalah orang yang paling tepat menggantikan Nabi, mengingat prestasinya dalam 3 hal yang tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. Yang pertama yaitu bahwasanya Abu Bakar di sini orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa, menemani Nabi sewaktu hijrah ke Yatsrib. Abu Bakar satu-satunya yang ditunjuk oleh Nabi menjadi imam sholat ketika beliau sakit. Pada masa kepemimpinan atau masa pemerintahan Abu Bakar di sini yaitu terjadinya perang Ridha. Perang Ridha di sini ada 3 golongan pembangkang yang muncul sepeninggal Rasulullah, yaitu orang-orang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, dan nabi-nabi palsu. Orang-orang murtad muncul di Bahrain, sedangkan orang yang tidak mau membayar zakat kebanyakan terdapat di Yaman, Yamamah, dan Oman. Adapun nabi-nabi palsu muncul di Yaman, Al-Aswad, Yamamah, Musailamah, Arabia Selatan yaitu Tulaihah, Arabia Tengah yaitu saja. Untuk menghadapi kaum penyeleweng itu, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka. Diputuskan bahwa semua kaum penyeleweng itu harus diperangi sampai mereka kembali kepada kebenaran. Kemudian Abu Bakar membentuk 11 pasukan, antara lain dipimpin oleh Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Ikrimah bin Abi Jalal, dan Surahbil bin Hasanah. Di sini Abu Bakar menasehatkan mereka semua agar hanya menyerang orang-orang yang menolak diajak ke jalan yang benar saja. Dan perang ini juga disebut dengan Perang Ridha, yaitu perang melawan kemurtadan. Di sini tekad Abu Bakar memerangi kaum penyeleweng telah menyelamatkan negara Islam yang masih muda itu.
Meskipun untuk itu harus dibayar mahal dengan gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran, bagaimanapun juga Abu Bakar telah bertindak tepat dalam mengatasi krisis itu, dan untuk itu ia pantas disebut sebagai juru selamat Islam. Tetapi pada saat itu orang-orang Romawi yang tadinya berharap agar Islam hancur karena umatnya berperang dengan sesamanya menjadi kecewa setelah Abu Bakar berhasil mengatasi situasi ini. Kini mereka memujuk suku-suku Badawi di perbatasan utara Jazirah Arab agar membantunya melawan Islam. Abu Bakar juga mengirimkan 4 pasukan yang terdiri dari 24.000 orang. Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin pasukan menuju Hims sekaligus memegang komandan umum. Surabil bin Hasanah menuju Wadi Yordania, Yazid bin Abi Sufyan menuju Damaskus, dan Amr bin Al-As menuju Palestina. Bersamaan dengan pengiriman pasukan ke utara, Abu Bakar juga mengirim Musanna bin Hasanah memimpin pasukan ke timur. Setelah Khalid bin Walid berhasil menumpas pemberontakan dalam negeri, dia dikirim oleh Khalifah Abu Bakar memperkuat pasukan Musanna sehingga menjadi 10.000 pejuang dan sekaligus mengangkatnya sebagai panglima baru. Di dalam perang Reddah di sini yaitu bahwasanya perang yang melawan kemurtadan agar orang-orang yang murtad tersebut kembali dan sadar ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar wafat. Pada saat pasukan Islam sedang berada di luar kota, Abu Bakar jatuh sakit selama 1 minggu. Pada saat sakit itu, dia bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka yang berhasil menetapkan penggantinya, yaitu Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Abu Bakar meninggal dunia dalam usianya yaitu 63 tahun beberapa bulan setelah memerintah selama 2 tahun beberapa bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nufail al-Quraisy, panggilan beliau ialah Abu Hafsah dan gelar beliau adalah Al-Faruq. Beliau dilahirkan sesudah Nabi dengan selisih 13 tahun. Semenjak kecil terdidik atas soal-soal ketangkasan, kesosialan, keberanian, dan berkata benar. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, beliau adalah termasuk salah seorang yang sangat memusuhi Islam, sampai kaum muslimin hijrah ke negeri Habsyah, dan setelah yakin bahwa kaum muslimin sangat memegang teguh agamanya meskipun mereka mengalami penderitaan dan meninggalkan negerinya, lalu saat itu Allah membukakan hati beliau kepada Islam. Khalifah Umar pun masuk Islam, sehingga beliau menjadi tiang kekuatan orang-orang Islam. Sampai para sahabat berkata, kita selalu dalam kemenangan semenjak Umar masuk Islam. Khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang teguh hati, menjaga harta benda rakyatnya, belas kasihan kepada rakyatnya. Tidak salah seorang pun dari para pegawainya untuk bertindak sesuai dengan pendapatnya sendiri. Beliau adalah orang yang pertama kali mengadakan pembukuan dan pos. Beliau yang pertama mendirikan Baitul Mal, memerintahkan meluaskan Masjidil Haram, dan beliaulah orang yang pertama kali mengadakan rumah-rumah pertemuan untuk menolong orang-orang yang kehabisan bekal. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, beliau melakukan ekspansi secara besar-besaran. Salah satunya adalah penaklukan Damaskus yang dipimpin oleh Abu Ubaidah. Sesudah penaklukan Yarmuk, berangkatlah Abu Ubaidah bersama bala tentaranya ke Damaskus beserta Khalid bin Walid. Kemudian mengepung kota itu selama 7 malam. Pada malam itu terdengarlah oleh Khalid hiruk-pikuk di sana. Maka segeralah ia naik dinding kota itu.
dengan diikuti oleh sebagian pemberani. Lalu mereka membuka pintu kota itu dengan bertakbir. Maka orang-orang Islam masuk ke dalam tentara Rum yang sedang mabuk itu dengan bertakbir. Oleh karena itu, tentara Rum lalu meminta permintaan. Berdasarkan permintaan itu diterima oleh Abu Ubaidah. Sesudah itu, Abu Ubaidah bersama Khalid bin Walid membawa tentaranya untuk menaklukkan kota-kota di Syam hingga ke Antakya. Selanjutnya ada penaklukan Baitul Maqdis. Kota ini adalah yang dikepung oleh Amr bin As. Karena itu, orang-orang Rum lalu meminta berdamai atas kekuasaan Umar bin Khattab. Beliau dengan segera pergi ke tempat mereka dan kepada mereka yang diberikan perjanjian. Hal ini terjadi pada tahun ke-15 Hijriah. Sesudah itu, Amr bin As berangkat ke negeri Syam dan mengatur pemerintahan di sana. Selanjutnya adalah penaklukan Mesir. Setelah dari Syam, kemudian berangkatlah Amr bin As menuju ke Mesir karena telah mendapat izin dari Khalifah Umar bin Khattab dengan bala bantuannya sebanyak 12.000 orang. Dan Mesir sendiri menjadi daerah terakhir tujuan Khalifah Umar bin Khattab dalam melakukan ekspansi wilayah. Kota itu dikepung oleh Amr bin As sehingga rakyatnya berdamai dengan beliau. Beliau menetapkan Makaukia sebagai kepala mereka, kemudian berangkat ke Iskandaria dan negeri itu ditaklukkan juga. Selanjutnya beliau memimpin tentaranya ke Libya hingga dapat menaklukkan kota Barqah dan Tripoli. Kemudian Amr bin As menuju ke Tunisia dan Aljazair. Tetapi maksud itu pun dilarang oleh Umar bin Khattab. Peristiwa selanjutnya yaitu terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab. Ketika beliau sedang melakukan sholat berjamaah subuh di masjid, ada seorang majusi yang masuk ke dalam masjid dan menusuk beliau sebanyak 6 kali dengan belati yang dibawanya. Abu Lulu'ah namanya. Kemudian Abu Lulu'ah sendiri bunuh diri setelah menusuk 13 orang jemaah. Di antara mereka itu ada 7 orang yang meninggal. Maka Khalifah Umar bin Khattab menjanjikan kepada 6 orang pembesar-pembesar sahabat agar bermusyawarah dalam pemilihan khalifah sebagai ganti beliau itu. Untuk itu beliau memilih putranya sendiri yaitu Abdullah untuk menyaksikan pertemuan mereka itu. Setelah itu Khalifah Umar bin Khattab pun wafat dan dimakamkan di dekat kedua kawannya. Ketika itu usia beliau genap 63 tahun, sedang beliau menjadi khalifah selama 10 tahun, 2 bulan, 4 hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sumber ini saya dapat dari Kitab Khulasatul Nurul Yakin jilid 3 karangan Syekh Umar Abdul Jabbar. Nama saya Muijah, sedikit memaparkan tentang masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama itu ada biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Kabilahnya Bani Umayyah, merupakan kabilah Quraisy yang dihormati kekayaannya. Kekayaan tersebut mereka peroleh dari usaha perdagangan. Keluarga Utsman bin Affan juga kaya raya. Pada usia remaja, Utsman sudah mulai menjalankan usaha dagangannya ke berbagai negeri. Abu Bakar salah satu sahabat Nabi dan sebagai teman dagang. Lewat Abu Bakar, inilah Utsman masuk Islam. Utsman bin Affan termasuk salah satu as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk Islam setelah mendengar kabar kebenaran Islam dari Abu Bakar. Jadi, beliau masuk Islam setelah Ali bin Abi Thalib.
dan Zaid bin Haris Utsman bin Affan termasuk keluarga kabilah Ummah dari suku Quraisy yang lahir pada tahun ke-6 setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Gelar yang beliau sandang adalah Zun Nurain wal Hirotain, artinya mempunyai dua cahaya dan hijrah dua kali. Dikatakan mempunyai dua cahaya karena beliau dinikahkan Nabi Muhammad SAW dengan dua putrinya, yaitu Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, kemudian Nabi SAW menikahkan dengan Ummu Kulsum, yaitu adiknya Ruqayyah. Adapun dikatakan hijrah dua kali karena beliau hijrah dua kali, yaitu ke Hasbih dan turut pula hijrah ke Madinah. Yang kedua, ada proses pengangkatan Kabilah Utsman bin Affan pada hari Rabu waktu subuh 4 Zulhijjah 23 Hijriah. Khalifah Umar yang hendak mengimami salat di masjid mengalami nasib ditikam oleh seorang budak dari Persia, pemilik Mughirah bin Subah, yang bernama Abu Lulu Fairuz. Setelah pendikaman Umar masih bertahan selama beberapa hari dalam keadaan sakit, ia membentak sebuah dewan yang anggotakan 6 orang, yaitu antara lain Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Dewan inilah yang dikenal dengan sebutan Dewan Syuro. Selanjutnya ada jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu merenovasi dan mempercantik Masjid Nabawi di Madinah yang telah dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua, membuat mushaf yang standar untuk menghindari perselisihan pembelajaran Al-Quran. Kemudian menggandakan menjadi 5 mushaf. Selanjutnya ada alasan diadakannya penulisan dan penggandaan mushaf Al-Quran, yaitu yang pertama, banyak para penghafal Al-Quran atau hufaz yang gugur dalam berbagai pertempuran. Yang kedua, agar ada acuan yang jelas bagi para qori di seluruh kekuasaan Islam. Selanjutnya ada detik-detik pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama ada rasa tidak puas terhadap Khalifah Utsman semakin menjalar. Yang kedua, persaingan dan permusuhan antara keluarga Hashim dan keluarga Umayyah turut memperlemah kekuatan Utsman. Yang ketiga, lemahnya karakter kepemimpinan Utsman pun menyongkongnya khususnya dalam menghadapi gejolak pemberontakan. Selanjutnya ada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, putra Abu Thalib, lahir di Mekah setelah Nabi Muhammad lahir. Sejak kecil, Ali sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan diasuh oleh beliau. Maka Ali tersebut orang yang pertama kali masuk Islam, atau as-sabiqunal awalun. Sifat yang melekat pada Ali adalah rendah hati, jujur, dan soleh. Setelah dewasa, Ali menikah dengan Fatimah, putri Rasulullah SAW, dan mempunyai 2 putra yang bernama Hasan dan Husain. Selanjutnya ada proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Menjelang kepemimpinan Utsman bin Affan tersebut, fitnah yang keji di tengah-tengah kaum muslimin di daerah-daerah kekuatan Islam, khususnya di Basra, Mesir, dan Kufah. Fitnah yang sangat keji itu dihembuskan oleh orang-orang munafik yang dikotori oleh Abdullah bin Sabah. Ia sebenarnya adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, tujuannya untuk mengadakan pemberontakan dan memaksa
Khalifah Utsman bin Affan untuk mundur dari khalifah. Selanjutnya yang selanjutnya ada jasa peninggalan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama di bidang pemerintah, yang kedua di bidang militer, yang ketiga di bidang ilmu bahasa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.